the magnet, and notice as I move it towards the coil, I get a pulse of current in the positive direction, and when I pull it out, there's a pulse in the minus direction. And notice if I just hold the magnet there, there's no current flow. It's only when the magnet's moving and when there's Selamat siang, kami dari kelompok 1 izin menghadiri nama Prajurit Kadet Matematika Alfian Kristiana Kemayas NIM 3 2025 03 02 004 bersama rekan saya. Nama Prajurit Kadet Matematika Madrasah Ramadan NIM 3 2025 03 02 014. Saya Prajurit Kadet Matematika Muhammad Mustafa Fiji NIM 3 2025 03 02 03. Saya Prajurit Kadet Matematika Fisika Sdn Pengetahuan NIM 32025 0302 011. Dan saya Prajurit Kadet Matematika Angkatan Daerah 2 NIM 3 2025 0302 005. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan alat ukur fisika bernama galvanometer yang terdiri dari beberapa materi, yaitu pengertian, sejarah, komponen-komponennya, prinsip kerja, serta jenis-jenis galvanometer itu. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita akan masuk ke dalam pengertian alat dari galvanometer. Jadi galvanometer adalah alat ukur listrik analog yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur arus listrik yang sangat kecil, umumnya dalam kode mikroampere sampai miliampere. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip medan magnet dan gaya Lorentz, yaitu gaya yang muncul ketika arus mengalir melalui pengantar yang berada dalam medan magnet. Dalam galvanometer, gaya ini menyebabkan kumparan bergerak dan menghasilkan simpangan jarum pada skala pengukuran. Secara umum, galvanometer digunakan sebagai alat dasar dalam pembuatan ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter, sehingga keberadaannya sangat penting dalam dunia instrumen listrik dan eksperimen laboratorium. Sejarahnya apa? Perkembangan galvanometer dimulai pada abad ke-19, yaitu setelah penemuan fenomena elektromagnetik oleh Hans Christian Ørsted. Kemudian, peneliti berikutnya yaitu Johann Schweigger menciptakan alat pertama yang disebut multiplikator yang menggunakan lilitan kawat melingkari jarum magnet untuk memperbesar efek arus. Kemudian, William Thomson atau yang biasa kita kenal dengan Lord Kelvin mengembangkan galvanometer cermin yang memiliki sensitivitas tinggi, digunakan untuk mengukur arus sangat kecil pada telegraf dasar. Selanjutnya, perkembangan yang lebih lanjut dilakukan oleh Jacques d'Argenton yang merancang galvanometer tipe d'Argenton, yaitu desain modern yang menggunakan kumparan bergerak dalam medan magnet kuat berbentuk kapal kuda. Desain ini menjadi dasar bagi kebanyakan galvanometer modern karena stabil, sensitif, dan mudah dikalibrasi. Saat ini, galvanometer telah berkembang menjadi versi elektronik dan optik dengan tingkat presisi lebih tinggi, meski prinsip dasarnya masih bergantung pada interaksi medan magnet dan arus listrik. Kalau untuk prinsip-prinsipnya apa aja? Nah, kalau prinsip kerjanya, galvanometer itu memakai gaya Lorentz, di mana arus listriknya akan mengalir melalui kumparan yang berada dalam medan magnet. Nah, dari situ akan timbul gaya yang presentasi pada kumparan. Kumparan tersebut akan berputar sedikit, lalu akan menggerakkan jarum petunjuk. Nah, besarnya simpangan jarum ini sebanding dengan besar arus yang mengalir. Kumparan itu dipasang pada gerak spiral, sehingga ketika gaya magnetnya berhenti, kumparan itu akan kembali ke posisi semula. Nah, hal ini akan memberikan gaya pemuli, sehingga ketika arusnya kecil, simpangannya juga akan kecil. Sedangkan ketika arusnya besar, simpangannya juga akan menjadi besar. Prinsip ini membuat galvanometer dapat digunakan untuk mendeteksi arah arus, besar arus, bahkan perubahan arus dengan sangat detail. Beberapa galvanometer bahkan menggunakan sistem optik atau cermin kecil untuk memperbesar simpangan pada pengukuran arus yang sangat kecil. Selanjutnya, terdapat struktur dan komponen dari galvanometer itu sendiri yang terdiri dari yang pertama, kumparan bergerak atau moving coil. Kumparan kawat halus yang dililitkan pada titik bersebelah. Kumparan ini adalah bagian yang bergerak ketika arus melewatinya. Lalu yang kedua, terdapat medan permanen. Biasanya terbentuk
dari tapal kuda berfungsi menciptakan medan magnet yang kuat dan stabil yang memungkinkan kumparan bergerak secara sensitif. Lalu yang ketiga terdapat gas spiral yang memiliki fungsi sebagai pengendali kumparan ketika arus sedang berhenti, sekaligus sebagai pengantar arus ke kumparan itu sendiri. Lalu yang keempat ada jarum petunjuk atau pointer terhubung pada kumparan dan bergerak di atas skala pengukuran untuk menunjukkan nilai arus itu sendiri. Lalu yang kelima ada skala pengukur, di mana skala linear atau semi linear yang memiliki nilai semangat yang ditujukan. Kalibrasi skala pun menentukan keakuratan dari pengukuran itu sendiri. Lalu yang keenam ada inti bus lunak atau iron core, di mana ditempatkan di kumparan untuk memperkuat medan magnet sehingga meningkatkan sensitivitas alat. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah bingkai atau kerangka mekanis, di mana memiliki fungsi sebagai pelindung seluruh komponen agar tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh gerakan luar. Struktur ini memberikan sensitivitas tinggi, resolusi yang baik, serta respon cepat terhadap perubahan arus kecil. Kemudian galvanometer dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama yakni galvanometer di Arsonval. Galvanometer di Arsonval adalah jenis galvanometer yang paling umum dan banyak digunakan di laboratorium. Alat ini bekerja berdasarkan pergerakan kumparan yang ditempatkan di dalam medan magnet permanen berbentuk tapal kuda. Lalu kemudian yang kedua yakni galvanometer moving iron. Galvanometer moving iron bekerja dengan prinsip tarikan medan magnet terhadap sepotong besi lunak. Ketika arus melewati kumparan medan magnet yang terbentuk menarik atau menolak lempengan besi sehingga jarum penunjuk bergerak. Kemudian yang ketiga yakni galvanometer cermin. Galvanometer cermin adalah alat pengukuran arus kecil yang sangat sensitif. Digunakan terutama dalam penelitian dan eksperimen yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Kemudian untuk yang keempat yakni galvanometer balistik. Galvanometer balistik digunakan bukan untuk mengukur arus langsung, tetapi untuk mengukur jumlah muatan listrik yang mengalir dalam waktu singkat. Kemudian untuk jenis yang kelima yakni galvanometer elektrodinamometer. Jenis elektrodinamometer bekerja berdasarkan interaksi dua kumparan, satu kumparan tetap dan satu kumparan bergerak. Kemudian galvanometer torsi. Galvanometer torsi adalah alat yang menggunakan kawat tipis sebagai penghasil gaya pemulih melalui torsi puntir. Kemudian jenis yang terakhir yakni galvanometer digital. Galvanometer digital adalah pengembangan modern yang menggunakan sensor elektronis seperti sensor efek Hall dan rangkaian penguat untuk mendeteksi arus kecil. Kemudian untuk fungsi galvanometer dalam praktikum dan aplikasi yakni yang pertama yakni untuk mendeteksi keberadaan arus listrik kecil dalam rangkaian percobaan. Kemudian yang kedua yakni mengukur arus rendah mikroampere atau miliampere. Kemudian untuk yang ketiga yakni sebagai komponen dasar pembuatan ampermeter jika dipasang dengan shunt resistor. Kemudian untuk yang keempat sebagai voltmeter jika dipasang dengan resistor seri besar. Kemudian yang terakhir yakni digunakan dalam percobaan kapasitor untuk mengukur muatan melalui galvanometer balistik.